Oke. Hey! Kok langsung hey aja sih bang? Kalau latah. Enggak, gue cuman responsif aja gitu bang. Responsif rambut Iya. gede. Kagak. Tapi bentar bang. Kenapa? Sebenarnya sih di dunia perhantuan gue tuh diseganin gitu. Terus? Cuman depan lo doang gue yang gak dihargain bang. Lo kan dihargain dibanderol biar gua hargain. Dikira baju ada bandrolnya. Oke, ladies and gentlemen, rahimakumullah. Ini para jomblo-jomblo fisabilillah, budak cinta yang selalu mengalah, makhluk astral, jin dan juga arwah-arwah. Terus yang Hey. panjang. Pokoknya kalian semua kita sebut sokrip, sobat creepy. Ini. Tentunya kita ucapin selamat datang di channel kita Horror Vibe. Dan kita jumpa lagi di acara kita, acara tayang perdana nih. Iya betul sekali bang. Nama acara kita adalah Ngobrol Brinding. Branding. Di tempat ini kita bakal membahas hal-halnya banyak banget gue. Iya, hal-hal mengenai perhantuan dan sejenisnya gitu kan. Pokoknya segala macam yang bikin kita merinding. Ngeri banget ya pokoknya. Gila. Dan tentunya ada kita berdua nih hari ini nih, host acara ini. Entah apa yang menjadi bahan pertimbangan gue jadiin host. Kalau lo bisa dipakai gitu bang? Gue pribadi penakut loh. Iya bener. Penakut dan biasanya tuh yang kalau udah membahas hantu-hantu tuh biasanya Iya. mepet-mepet. Tapi gue jadi hostnya. Jangankan suara setan, suara gelembung dispenser tengah malam gue takut. Bukan cuma gue sendiri, gue hari ini ada nih katanya dia anak Indigo. Gue pribadi belum kenal lama nih sama siapa nama lu? Aiko Zawa. Oh, keren kenalan dulu dong, kenalan keren dulu. Aibon. Harga lu 82 miliar. Kenalan dulu, salaman dia lebih aktif. Tata ya? Responsif. Oh, responsif. Iya. Kayak mesin cuci responsif. Pokoknya Aiko dan Kimau kita bakal membahas segala macam yang berbau tentang misteri dan bikin merinding. Iya, Dan betul hari ini kita akan membahas satu tema nih. Ntar lu sebelum masuk nih. Kenapa, gua mau membuktikan dulu kalau lu bener-bener anak Indigo. Jadi pembuktiannya seperti apa tuh? Kalau Indigo kan biasanya bisa melihat makhluk astral, bisa melihat hal-hal yang di luar nalar, Betul. gaib, mistik. Betul. Terus? Nih kita kan lagi berada di Astory Coffee nih ya. Astori Coffee ya. Di daerah Antasari, Antasari. tempat nongkrong yang paling enak banget. Kalau lo lagi ngisi bensin, mendingan lo lama-lamainnya di sini. Biar gak ngantuk juga Biar kan? luber mobil bensinnya. Ini biar gak ngantuk parah. Di sini. Terus ya. Terus. Nih gue mau nanya sama lo ya, apa Astory Coffee pakai jin penglaris? Astori Coffee enggak? Jadi ini sisi Astory Coffee tidak menggunakan tidak menggunakan kayak asihan ataupun kayak penarik. Oke, Penglaris. Sokrip nih, kenapa gua nanyain Aiko nih? Tema kita hari ini adalah restoran-restoran yang akan kita kupas, kita unboxing, apakah ada, apakah mereka menggunakan yang namanya jin penglaris. Karena penarik banyak gitu banget kan, ya, Bang? ada namanya istilah penarik berapa ratus meter tuh gue pernah dengar. Itu bukan. Itu lain lagi. Beda lagi. Itu pelet. jatuhnya. Pelet, iya. Pelet di dunia kuliner. Iya. Oh gitu. Jadi kalau kayak pengasihan buat jualan itu biasanya lebih ke buat daya tariknya tuh yang itu banget. Jadi istilahnya mata yang kosong itu ngelihat itu rame banget, padahal itu sebenarnya nggak rame. Jadi nggak usah jauh-jauh, rumah gue daerah Kebun Jeruk. Ada satu tukang mie ayam pinggiran, dia dagangnya di pinggir jalan. Di situ tuh biasa, nggak ada yang spesial. Mangkoknya gambar ayamnya sama, bukan ayam cemani. Normal semuanya. Mie-nya pun putus-putus, nggak nyambung. Kita angkat berapa meter Panjangan. enggak, semua sama. Nah. Pangsitnya pun dalamnya ayam, bukan door price. Tapi rame. Parah, nggak ada obatnya. Itu orang lari pagi aja. Langsung mampir? Biasanya kan orang lari pagi kan mau lari pagi. Ini justru para mampir. Mampir. Pas begitu kenyang pulang. Iya, iya, Nggak lari jadi lari pulang. pagi. Nggak jadi lari pagi. Terus ada yang bilang kalau orang situ nggak ketarik. Dia menarik orang-orang yang, Yang di- berapa kilometer radiusnya. Emang kebanyakan seperti Kayak itu, gitu. Bang. Itu menggunakan penglaris. Iya, jadi kadang kalau memakai penglaris itu orang-orang sekitar malah nggak tahu tempat itu enak atau dan gimana gitu. Tapi yang jauh malah lebih tahu dan pengen datang lagi dan datang lagi. Gitu. Oh gitu? Iya. Oke. Terus kalau kita ngomongin restoran-restoran yang menggunakan jin penglaris, ada katanya kalau kita main ke sana kita bawa anak kecil. Iya. Anak kecil kan katanya bisa masih polos ya katanya, Iya, polos. bisa ngelihat apa aja ya. Ada pernah satu kejadian anak kecil nggak mau masuk ke restoran karena dia melihat ada satu makhluk yang jelek rupanya kayak gitu. Itu benar nggak anak kecil bisa Iya, melihat? kalau anak kecil emang matanya masih bisa fokus dan bisa melihat, jadi lebih peka dan bisa merasakan juga. Dan itu pasti terlihat oleh sosok anak kecil itu. Misalkan di salah satu tempat usaha itu ataupun tempat jualan itu ada biasanya tuh monyet, kayak pipisin si Ekornya belakang? dagangannya. Enggak, ekor depannya, iya ekor belakang iya. sama tetep. Tapi itu monyet putih, ibaratnya monyet siluman. Monyet siluman. Ada yang hitam, ada yang mukanya doang putih tapi kulit lainnya hitam. Ada yang bilang katanya kalau kita ada ciri-ciri kita bisa curiga ya Iya. kalau ada restoran yang ada pesugihannya, yang ada penglarisnya. Iya.
Katanya kalau kita bungkus, kita kan makan di tempat enak banget Iya. ya. Katanya kalau kita bungkus itu sama kayak kita nggak makan di tempat, bener gak sih? Iya, emang rasanya jadi berubah. Jadi Emang kalau bener ya? Bener. Bener ya? Coba. Iya bener Iya, gitu. iya. Nggak, Maksudnya kalau makan di tempat kalau tuh kita- enak banget. Iya. Nah, kalau kita Tapi kalau bungkus- bawa pulang dibungkus Iya. itu rasanya beda, Bang. Oh, pertanyaannya itu. Iya, maksudnya itu. Ya, pinter kan? Iya, Oi. iya. Iya, jadi kalau kita bungkus tuh rasanya beda gitu. Rasanya beda. Iya, iya. Itu kenapa? Itu karena pengaruh peletnya udah di luar jangkauan jadi udah beda rasa. Kadang kalau nyampe rumah kadang agak basi. Oh, Ya, tidak selegar kayak jaringan dimakan di wifi tempat. gitu ya, Iya. copot dikit udah nggak hilang Udah rasanya. hilang rasanya. Terus ada ciri-ciri nggak, gue mau nanya lu, Hah? rumah makan, restoran yang ada penglarisnya, yang ada pengasihannya. Tapi nanti aja, karena kenapa gue bilang nanti Ya. aja? Karena di sini gue ada satu narasumber. Oh, Gua ada kedatangan sumbernya datang nih. Narasumber, laki, Oh, badannya bagus. keker Bang. Kok senyum sih lu gitu? Enggak, maksudnya kan Iya. lo bacain, ya gue Iya. bayangin gitu Iya, Bang, iya, langsung iya. ini, oh keker. Oke nih, gua akan mendatangkan narasumber. Ya. Dia namanya Mas Andi. Oh Mas Andi. Mas Andi ini sebenarnya dia sebenarnya istrinya nih ya yang memiliki jadi istrinya sensitif memiliki. yang tinggi. Sensitif yang tinggi, dia sering berinteraksi bahkan sering kemasukan. Wow. Kayak gitu. Kenapa dia bisa kemasukan? Iya. Mungkin nggak dikunci kali. Jadi bisa keluar masuk saya tanya. Iya, bener. Jadi suka kemasukan makhluk gaib. Ya namanya yang berinteraksi kan sama istrinya, justru Iya. suaminya kan. kita Suaminya yang datangin. lebih tahu gitu kan kronologisnya seperti apa. Karena orang di saat kemasukan dia nggak tahu apa-apa. Nggak sadar. Nah, oleh karena itu gue mau mendatangkan ini dia nih, Mas Andi. Iya, keren kan? Gimana? Alright, so Krip, kita sudah kedatangan Mas Andi. Iya, betul sekali. Halo Mas Andi. Cowok begini. Iya nggak apa-apa Apa kabar lah. Mas Andi? Tuh, kayak Oh gitu. gitu bisa. Apa kabar Mas Andi? Gak nyampe, lama banget lagi. Bukan muri Mas. Kabarnya gimana Mas Andi? Baik. Ada rencana kesambut hari ini? Kagak lah Bang, nanya jangan gitu. Jadi nanya Rencana kesambut kayak ngajak main futsal. Iya. Karena nih Mas Andi ini kan istrinya nih sensitifnya sangat tinggi sekali sama Iya, yang namanya makhluk astral. Ya kan makanya kita datangkan menjadi narasumber. Karena kan kalau istrinya kita datangin juga nggak tahu apa-apa namanya lagi kesambet. Iya, soalnya nggak bakal inget kan apa yang terjadi. Nah, pertanyaan pertama nih buat Mas Andi, apa sih yang membuat sensitif istri lu tinggi? Apa memang faktor keturunan atau kenapa sih? Sebenarnya bisa jadi dibilang faktor keturunan itu satu. Yang kedua, kita tuh nggak pernah nyari, nggak pernah ngilmu, nggak pernah minta gitu. Itu karena ada beberapa orang yang bilang ya udah itu adalah gift Tuhan Iya, yang benar. kasih Iya, gitu kan, karma. Tuhan yang kasih. Kalau udah Tuhan yang kasih, lu mau cabut kayak apapun juga nggak akan mungkin bisa gitu. Jadi ya udah terima aja, mau gimana pun ya harus ikhlasin aja, udah jalanin aja. Seberapa sensitifnya? Apa mungkin dalam sebulan pernah beberapa kali? Nah itu Seberapa nggak bisa, sensitif? maksudnya itu nggak bisa direncanain. Mhm. Itu nggak bisa direncanain, itu nggak bisa Prediksi gitu. ya nggak bisa diprediksi, tiba-tiba datang aja, tergantung dari tempat misalnya, atau dari yang lingkungan sekitar. Iya, Jadi iya. kayak misalnya kita lagi bertiga nih, terus tiba-tiba Kimau ada pegangan nih, Oke. pegangan dalam Ya, tanda kutip. kodam. Ya, Atau ada ada pegangan. jimat. Itu bisa tiba-tiba bisa marah atau bisa ngasih tanda. Biasanya kalau istriku itu ngasih tandanya adalah sendawa. Jadi kalau misalnya dia udah sendawa, tempat ini ada macam-macamnya nih, gitu. Satu tempat atau si orang itu. Nah, biasanya kalau misalnya udah orang itu dia kayak menggigil gitu, Iya. sendawa menggigil, terus udah itu udah yang pilin-pilin rambut atau apa gitu. Pokoknya ngasih sesuatu. Tingkahnya nggak jelas Ya, ya, nggak kan? jelas. Ngasih sesuatu kode, ini orang kenapa, gitu. Terus akhirnya, kalaupun misalnya itu bukan pegangannya Kimau gitu ya, Oke. itu adalah Kimau yang dikirimin, Iya. itu biasanya malamnya begitu pas dia sampai rumah itu baru bereaksi, baru ngasih tahu. Jadi misalnya kita udah mau tidur nih, udah gelap tuh semua lampu udah di kamar, terus tiba-tiba ya udah kayak yang apa namanya cranky gitu, Iya. udah yang kayak ngulet, terus tiba-tiba duduk atau tiba-tiba ngomong sendiri, tapi dalam keadaan gelap. Oh iya. Jadi waktu pas lampu kamar dinyalain, itu matanya ketutup kayak orang tidur. Tapi ngomong sendiri gitu, ngomong sendiri misalnya kayak balik yang tadi nih soal si yang ngirimin, ada orang yang ngirimin Kimau nih gitu ya. Iya. Itu dikasih tahu. Jadi kayak
saya disuruh sama neneknya. Nenek siapa? Saya tanya kan, nenek siapa? Nggak tahu, nggak punya nama. Pokoknya cuma disuruh sama nenek. Biar apa? Biar laki-laki itu maksudnya Kimau. Iya. Biar Kimau tetap sama cucunya. Itu yang jawab istrinya Mas Andi. Iya. Tapi suaranya sama, intonasinya yang beda. Jadi cara ngomongnya yang beda gitu. Kan ngincernya Kimau, kenapa masuknya ke sini gitu. Kenapa masuknya ke istri saya gitu. Karena mereka si bangsa itulah ya. Bangsa itu ngelihatnya kayak istri saya tuh terang. Dan tiba-tiba dia tuh kayak punya kekuatan untuk menyerap. Jadi si bangsa ini kesirep ke dia gitu. Jadi sebelum kirimannya itu ke Kimau, filtering dulu nih. Oke. Gitu. Bisa menangkap sih kesimpulannya istrinya Mas Sandi itu ya kalau sedikit candaan ya. Seperti rest areanya setan di saat dia lagi mau menuju. Iya, jadi mampir tujuannya. gitu Bang ya, mampir dulu. Ada rest area kan enak kan ya, lengkap dengan food court-nya. Oh, iya, mungkin. benar-benar. Jadi dia bisa menjadi wadah mediatornya juga nih. Iya, bisa jadi gitu Bang. Nah, ada kejadian gak misalkan lagi di tempat makan ataupun gimana gitu bisa merasakan tuh istrinya, oh di sini ada penglarisnya loh gitu. Pernah ada kejadian yang pernah ada paling kejadian paling ekstrim gitu kan. Ekstrim enggak? Jangan ngomongin yang ekstrim. Oh iya, Ya langsung. ampun. Langsung loh, dari peka juga. Masnya peka juga sebenarnya. Masnya peka juga. Nah, Lu nggak gitu? Iya, karena emang ada bentrokan-bentrokan energi dengan istri. Ini beneran jadi- merinding. Beneran. Ini bener Bang. Iya. Langsung naik. Kanan kiri. Iya. Langsung. Jadi kalau ditanyain tempat itu ada Ada penglaris penglaris, atau ah. enggak, saya nggak tahu gitu ya. Cuman kejadiannya itu mendekati, wah ini ternyata tempat ini tuh ada penglarisnya. Iya, Sepertinya sepertinya. Jadi waktu itu kejadiannya ada salah satu restoran Sunda di Bogor. Iya. Tempat itu selalu ramai dan yang datang itu adalah rombongan, rata-rata rombongan. Jadi bisa datang ke sana satu bus gitu atau dua bus atau pokoknya ramai lah, selalu tempat itu ramai. Dan dia tempat makannya itu adalah di atas kayak apa Air namanya gitu. danau buatan gitu ya. gitu lah. Iya, Jadi iya. kayak Saung. saung. Iya. Ya. Lagi makan, terus saya lupa waktu itu makan apa. Pokoknya garpunya itu tiba-tiba diputer-puterin aja gitu. Iya. Diputer-puter nggak dimakan nih, diputer-puter kayak mie gitu, dipilin-pilin Oh, gitu iya, kan, iya. diputer-puter aja. Terus saya langsung bereaksi, kenapa gitu kan. Terus aku nggak suka ikannya kecil-kecil. Nah kalau orang dulu tuh kan mungkin masih ya kalau sampai sekarang ya, lauk itu kan ikan. Ikan, sebenarnya, sebutnya ikan, apapun itu sebutnya ikan. Ikannya kecil-kecil, tolong kasih tahu sama yang punya. Gitu, tolong kasih tahu sama yang punya. Oh ya udah, pokoknya nggak boleh ganggu. Nah kalau saya itu prinsipnya yang kayak gitu-gitu nggak boleh dikasarin. Mau tahu dulu nih sebenarnya dia tuh masuk mau ngapain? Iya. Mungkin Mau ada yang ganggu disampaikan kah? gitu. Atau ada yang mau disampaikan atau apa? Pokoknya ya kita tampung dulu aja nih yang mau dia mau apa. Udah, abis itu udah tiba-tiba menjadi sadar lagi aja. Dari yang awalnya dia pilin-pilin, dia tutup mata, terus tiba-tiba dah. Itu kenapa tuh? Apa ada makhluk Itu yang jin kayak itu yang ngasih tahu masuk. pesannya? Ya. Dia mau agar lauk-lauk lebih banyak. Ya, Jadi itu kecil-kecil. semacam Ikannya kode kecil. Bang, semacam kode buat disampaikan ke yang punya rumah makan itu kayak sesajanya tambah lah. Gitu. Terus ada lagi kita makan bakso gerobak. Oke. Kebetulan waktu itu gue nggak makan. Jadi dia doang yang makan. Jadi gue nemenin doang nih. Gue nemenin, kita biasa lah ya, meja panjang gitu kan, ada pada depan. Terus udah gitu, kayak enak nih baksonya. Nggak enak, gitu-gitu nggak enak. Lah, lu kan tadi mau makan bakso, kok nggak dihabisin gitu kan? Ya dia nggak enak, nggak tahu kenapa. Udah dong. Udah kan, udah bayar, terus udah gitu masuklah dalam mobil. Dia cuma bilang, tadi ada yang dadah-dadah. Ya udah di dalam mobil nih. Iya. Tadi ada yang dadah-dadah. Yang dadah-dadah itu aku. Ya. Mulai langsung. saya tadi ngikut. Ini sama penakut juga nih, lebih merinding nih. Masnya yang ceritanya merinding. Saya tadi ngikut jadi, kok. jadi kayak dia yang ikut itu aku. Oh, kamu siapa? Iya. Biasa dong. Ya kita Interaksi kita lagi iya, gitu kan. interaksi nih. Aku yang nunggu bakso itu gitu. Aku yang dipekerjakan bakso itu. Iya. Terus saya tanya, emang tugas kamu ngapain? Ternyata
ini nggak tahu benar atau enggak ya, namanya juga bangsa itu kan tukang bohong ya. Iya. Bisa Memutarbalikkan ya, sesuatu. bisa apapun lah, bisa kejadian apapun. Tugas kamu ngapain? Ini mobil sambil jalan. Ini mobil sambil jadi jalan. dalam keadaan nyetir juga? Jalan. Oh, Gue iya. nyetir, istri gue di sebelah. Jadi kita ngomong kayak biasa aja. Tugas kamu ngapain? Tugas saya adalah ngitungin baksonya. Jadi kayak sales, lo ditargetin lo harus Iya. laku berapa? Berapa, gitu. Berapa? Oh, terus kamu emang posisinya tadi di mana? Kalau bakso itu anggaplah ya, tukang bakso itu ada di hook gitu ya, Oke. di U gitu kan. Nah, dia tuh ada posisinya ini gerobaknya di U, dia tuh ada di sebelah sini dia Iya. bilang. Biasanya adanya selalu ada di sebelah kanan. Ya, di sebelah sini. Terus udah nih sambil jalan, akhirnya dia baru sadar mungkin, ini kita mau kemana? Udah lo ikut aja sama gua. Ngapain lagi sih di sana? Nggak bisa. Saya mau kerja, saya harus kerja gitu. Itu ngomong sebagai teman Iya, gitu, iya. literally dalam arti kata ya benar-benar kayak nyantai gitu Iya, ngomongnya. nyantai aja. Karena fisiknya kan biar gimana pun Iya, saya istri. kenal Iya, gitu iya. kan. Fisiknya saya kenal. Kalau misalnya saya kerasin, ya pasti dia akan Bisa jadi nyakitin. ngamuk, gimana gitu. Lebih Pasti agresif gitu kan. Jadi bisa jadi Iya. malah nempel di fisik gitu, bisa Iya. jadi memar atau apapun itu. Akhirnya Minta diantar. diantar. Gue puterin balik lagi kan tuh, iseng nih, iseng. Saya juga mau dong usaha saya dibikin laris, mau nggak bantuin gitu kan? Iya. Gak usah. Kalau masnya sama mbaknya nggak usah lah pakai saya dan teman-teman. Kalau masnya mau punya usaha nanti pasti laris kok gitu. iya. Ya kayak gitu-gitu pokoknya iya dia baik nih ya, dia baik. Terus udah sampai ke gerobaknya lagi, depan gerobaknya itu mobil getar gitu. Getar gini, beneran? Mobil getar kayak dia getar lah ya, Iya, iya. getar. Kayak mobil getar Ada guncangan mau gitu, mogok iya. bensin habis Nah. gitu atau Enggak, getar beda? aja. Getar. Jadi kayak badannya doang kayak kalau oke, kita oke, di oke, lampu oke. merah terus mobil kaki goyang-goyang kan Iya, mobil iya, getar. iya, Nah, iya. Jadi kayak kayak gitu. gerak gini bang, kayak Iya. mau goleng-goleng Kayak gitu gitu. kan. Itu sebelum dia memutuskan itu mungkin dia turun lah ya. Iya. Yang waktu pas getar itu sampai yang masih manis. Sampai ketemu lagi ya Mas, terima kasih ya, apa Iya. gitu. Itu manis. Cuman yang ya maksudnya jadi pertanyaan kita waktu itu, oh ternyata mereka itu memang dipekerjakan. Iya. Mereka itu memang dikasih aji-ajian gitu, maksudnya dikasih makanan, Iya. ya, dipelihara, dan mereka pun ditargetin. Jadi sama aja kayak kita Mempekerjakan ya, orang iya, ya? kayak mempekerjakan orang, kayak dia adalah bagian dari karyawan si Iya, oke, bakso itu tadi. Oke, Oke, Mas Andi nih ya, kita sudah dengar ceritanya dan sumpah demi Allah, demi Tuhan merinding Lo gua. takut ya bang ya? Dasar penakut ya. Iya, karena memang Nah, benar-benar ceritanya memang ya itu dia. Gue mau nanya sama lu nih, Ah, lebih iya. dari sudut pandang lu, dari kacamata lu nih kok. Kan dia bilang itu setan seperti ada yang nyuruh, seperti disuruh oleh manusia. Iya. Nah pasti ada bayaran kan. Iya. Kalau kita nyuruh orang bayarannya uang. Iya betul. Ini bayarannya apa kok? Jadi kalau untuk pesugihan gitu kita masuknya ke pesugihan ya. Jadi ada kayak timbal balik itu kayak ada sesajen yang harus disiapkan. Biasanya beberapa bulan sekali itu ada syarat-syarat yang harus mereka lakuin gitu. Kalau mereka kurang syarat atau apa pasti bakal agak sepi gitu, bakal jualannya agak ngedrop Iya. gitu kan. Tapi kalau selalu terpenuhi itu bakal tambah laris dan makin rame lagi. Mungkin gua rasa juga nih Sokrip nih ya, sobat Creepy nih Iya. mempunyai tempat-tempat atau juga pernah ke tempat-tempat yang diduga menggunakan yang namanya Pesugihan. ataupun penglaris kayak gitu ya. Gue mau nanya sama lu kok, ciri-ciri tempat yang menggunakan jin penglaris ada spesifik gak ciri-cirinya? Ada. Jadi kalau dilihat oleh kasat mata, misalkan mata yang nggak bisa lihat, jadi itu kelihatannya rame terus dan hilir mudik ke orang. Kalau Oke. itu sebenarnya enggak, hanya beberapa orang doang. Tapi dengan kelihatan mata yang biasa tuh rame banget, terus rasanya enak. Tapi pas kita bawa pulang, makanan itu bakal berubah. Rasanya biasa aja, bahkan bisa jadi ada aroma bau asam. Terus kalau kita makannya husum, baca doa atau gimana, rasanya nggak bakal senikmat yang orang-orang bilang. Jadi kalau kita baca doa Iya. kayak hilang gitu ya? Hilang Sihirnya rasanya gitu ya? Iya. Terus kayak ada suatu tempat kayak misalkan buat cuci piring atau apa yang benar-benar jauh dari jangkauan. Kenapa yang letak cuci piring dijauhin? Iya, karena ada beberapa yang melakukan itu ditaruhnya di tempat cuci piring. Jadi biasanya maaf ya nih. Di salah satu tempat makan ada tempat cuci piringnya yang dipipisin airnya tuh, jadi ngenain piring semuanya gitu.
pipis jin, Iya. tapi di lidah Dalam manusia bentuk monyet. gurih. Iya. Makanya ada yang satu ember tuh yang buat nyuci piring doang dan airnya nggak ganti-ganti. Takutnya ntar penyedap makanan mulai ngeluarin rasa pipis jin gitu. Iya, terus ada yang Takutnya gitu. ya semuanya gitu, Bang. Tapi pipisnya nggak ada yang tahu ya? Nggak ada. Terus ada yang lidahnya panjang, ngejulut panjang banget, yang menjilatin semua makanan. Bisa panjang. Panjang. Soalnya kalau Kenapa? bangsa jin itu lidahnya itu lebih panjang dari lidah manusia, ukuran lidah normal manusia. Mau lihat apa? Bukan karena diperpanjang di samsat. Oh, beda. Akhirnya. Udah sambung di salon itu, Nah, kagak. sekarang mumpung ada Iko nih dan juga ada Mas Sandi nih, yang lu lihat Iko di istrinya Mas Sandi. Jadi Kenapa? sebenarnya istrinya Mas Sandi ini emang sensitif dan peka banget dan gampang banget dimasuki oleh hal-hal yang berbau mistis karena ada faktor dari keturunan dari leluhurnya juga yang ada yang bisa juga ya dari leluhurnya. Terus ada tanda coklat di belakang. Lu bisa melihat tanda-tanda coklat. Ada tanda coklat di belakangnya. Itu nggak gede-gede amat sih di sini. Jadi itu emang gampang dan sensitif banget. Tadi cek lah ya. Ntar dicek ya Mas. Nah sekarang mau nanya nih sama Sandi, itu pertama kali dari pacaran udah tahu? Apa memang pas sudah tidur bareng dan nikah gitu baru tahu? Ya banyak kejadian-kejadian. Sebenarnya kayak misalnya yang topik hari ini pesugihan, ngomongin soal jin penglaris, itu nggak cuman warung. Kalau menurut gue ya, dari beberapa yang bangsa-bangsa itu masuk ke istri gue itu nggak cuman soal usaha. Nggak semuanya, semua penglaris itu ada dicari dari gunung sini lah, gunung sana lah. Oh, gitu. Dan ada yang tiba-tiba datang dan kayak barter yuk sama gue misalkan gitu Bang. Itu jatuhnya jin kah? Itu jin, sebenarnya itu jin. Dan jin itu emang berbagai macam cara pun bisa mereka lakukan gitu. Tapi kalau yang misalnya kita ngambil tuyul nih dari Iya. pesugihan mana, imbalannya katanya disusuin. Iya. Itu benar. Benar. Bisa jadi bahan jadi jin penglaris gak tuyul? Karena Tuyul. ada di daerah rumah Ah. gua nih, nggak usah jauh-jauh, masih Kebun Jeruk daerah rumah tinggal gua. Ada satu tempat makan bakso. Ini bakso ya. Iya. Baksonya tuh udah bertahun-tahun ada di situ dan selalu ramai. Iya. Kalau anak kecil yang bisa lihat katanya ya di dalam kualinya itu ngelihat ada dua jenis setan, ada satu yang air liur yang ngangguk, Keluar gitu kan, ngocor. ada satu lagi anak-anak kecil yang mandi di dalam pancinya itu. Iya, biasa berendam kalau Tuyul. tuyul itu lebih ke berendam. Bisa dijadiin bahan. Iya, bisa. Tuyul bisa dijadiin bahan buat penglaris. penglaris. Bisa juga dia kayak dilepas buat nyari sendiri gitu kan. Jadi berbagai versi tuyul itu bisa digunain ya, Pak. Iya. Dan ada kayak pasti-pastinya ini nih tingkatan berapa gitu. Keuntungannya buat jin itu apa? Bantu manusia. Apa? Keuntungannya apa? Jadi dia kayak dapat makan, dapat jatah ini karena mereka juga kan butuh. Ya untung balik modal itu menurut gua. Untungnya apa? Lebih untung lagi, lebih untung Ya ibarat lagi. lo dipiara orang gitu Bang. Lo Iya, dikasih gue dipiara kerjaan. om nih misalnya, gue dapat kos-kosan, dibayarin apartemen, dapat mobil, itu untung, nggak balik modal. Iya, iya, jin juga ngerasanya seperti itu Bang. Jadi ibaratnya kita yang dipiara om-om itu gitu Iya. kan. Jadi mereka juga merasakan ada timbal balik dari orang ini yang bisa mereka rasakan gitu. Tapi yang paling banyak daerah mana yang banyak menyimpan pesugihan? Yang banyak menyimpan pesugihan maksudnya yang memakai. Iya, daerah mana yang biasanya sumber setan-setan pesugihan itu? Sumbernya dari mana? Iya. Dari Jawa. Ada spesifikasi tempat? Ada. Di salah satu gunung yang terkenal juga sih. Oh. Dan itu emang hitam ya, jadi mengandung hitam dan lebih banyak lari. Cuma ya ini mungkin kita ngomongin gunung yang sama ya. Iya. Gunung yang sama. Nah, rata-rata bangsa yang dikirim dari sana ke sini, bangsanya ke Jakarta gitu ya. Itu mereka nggak mau balik lagi ke sana. Enggak. Mereka takut justru. Itu keuntungannya kayaknya ya. Keuntungannya mereka nggak balik lagi Mereka ya. keluar, mungkin keuntungannya adalah mereka keluar dari sana dan mereka cari, kalau misalnya majikan A mati, dia cari majikan B. Iya. Dia terus-terusan kayak gitu. Pokoknya gimana caranya untuk dia nggak balik ke sana karena ada beberapa yang masuk gitu ya, yang gue temuin lah ya. Itu mereka nggak mau balik lagi karena mereka di sana tuh disiksa. Gue Iya. nggak tahu bentukan Iya, disiksa betul. seperti apa. Jadi mereka tuh kayak dipekerjakan paksa, kayak ada deh gitu Bang. Jadi ibarat manusia yang di dulu tuh apa? Zaman-zaman Budak. penjajahan jadiin budak gitu. Jadinya mereka pas lepas dikirim untuk mengabdi kepada manusia, jadi mereka lebih betah gitu kan. Gitu. Nah, gue mau nanya sama lo nih ya, ini lebih detail nih ya. Kira-kira pernah ada kejadian justru yang dari makhluk gaibnya atau jinnya itu minta tumbal, baik dari anggota keluarga maupun juga atau mungkin dari darah
Nggak usah nyawa deh, darah atau lebih dalam ke situ ada nggak? Ada. Jadi itu udah yang pastinya tuh yang tinggi banget Bang. Jadi nggak harus dia usaha dan nggak harus rame yang beli juga. Istilahnya dia cuman jualan kopi nih. Tapi dia bisa bangun rumah, bisa beli ini, beli itu, dan itu tumbalnya udah yang berkaitan dengan nyawa dan darah. Iya, itu udah yang tingkatannya tinggi banget. Kadang misalkan ada yang kecelakaan di sekitar rumah, kalau enggak dia melihara pekerja manusia, terus ntar dijadiin tumbal kayak kecelakaan apa gimana. Tapi Kalau kita ingkar, kita nggak ngasih tumbal, si yang perjanjian tersebut, apa? yang diambil, Yang di awal kita iya, perjanjian. perjanjian. Iya. Kalau tumbal tuh sebenarnya gini, kayak ada yang jual ya kayak tadi Aiko bilang, dia jual kopi doang tapi bisa buat bangun rumah atau apa gitu. Jadi ada salah satu ustadz gue cerita itu lumayan gede perusahaan lumayan gede, perusahaan minuman. Itu dia si anaknya terlahir cacat. Anaknya terlahir cacat. Nah, ini dia nggak tahu tumbal atau enggak. Nah, cuman waktu itu si ustadz gue tuh ngobatin juga lah, ngobatin gitu, oke ini anak lu bisa sembuh, anak lu bisa normal, nggak lumpuh lagi, gitu, nggak cacat lagi, tapi perusahaan lu bangkrut, gitu. Ya, akhirnya ya lo tahu jawabannya, karena perusahaan itu masih berdiri sampai sekarang, gitu. Gini nih, kalau sekarang gue lebih mau detail lagi, gue mau lu gambarin, lu inget-inget lagi lu pernah ke suatu restoran atau tempat makan mana yang pernah lu temuin dan yang menurut lu itu yang bisa digambarin, lu pernah? Ada gambaran? Ada. Daerah mana? Daerah kota. Restorannya jenisnya apa? Jualan apa? Jualannya sederhana sih Bang, nggak aneh-aneh tapi itu yang ini aku sambil gambar ya Bang. Oke, sambil mau sambil nanya-nanya juga sama Mas Andi ya. Gambar nih, gue mau ngasih informasi nih ya. Tadi kan kita pertama kali ketemu sama Mas Andi, dia sempat cerita katanya pernah ada kejadian di restoran Jepang. Katanya itu. Ini jangan-jangan orang Jepang juga kenal yang namanya jin penglaris. Dia sih bukan jin penglaris. Maksudnya bukan sebangsa penglaris lah. Mereka memang tidak yang ini yang waktu itu masuk itu tidak ditargetkan apa-apa. Oh gitu. Jadi dia tidak jualan apa-apa. Dia cuma bilang saya sudah lama ada di sana. Terus udah itu waktu itu kejadiannya, jadi istri gue keluar dari restoran Jepang ini, gue jemput, kita pulang nih, bareng, udah mau tidur, tiba-tiba udah mati semua lampu, tiba-tiba dia teriak, konnichiwa, arigato gozaimasu, gitu-gitu. Istri lu tuh? Iya, terus sambil duduk, jadi duduk di atas tempat tidur gitu kan. Nah, kamu siapa? Aku yang tadi di restoran, gitu, yang di restoran Jepang. Oh, terus ngapain ganggu? Aku nggak ganggu, dibilang. Aku nggak ganggu, aku cuma senang aja sama kakak ini. Kenapa senangnya? Kakak ini bersinar, kakak ini wangi, gitu. Dia cuma bilang gitu. Kamu nggak boleh ganggu ya? Ya, aku nggak ganggu kok, gitu. Ya udah. Sekarang kita mau tidur, kau pulang. Aku nggak tahu jalan pulang. Masa ya nggak tahu jalan pulang? Kan kamu tadi ngikut. Iya, aku nggak tahu jalan pulang. Anterin aku pulang. Nangis kan? Iya, masa iya gua anterin pulang tengah malam gitu kan? Nggak mungkin lah. Yaudah, pulang sendiri aja lah gitu. Pulang sendiri. Nah, udah, gue pikir udah selesai dong. Udah selesai nih. Udah selesaiin lah. Udah kelar. Udah paginya seperti biasa lah kita, gua ngelihat istri gue biasa, bla bla bla, seperti biasa lah, nggak ada apa-apa gitu kan. Oh, gue pikir dia udah pulang. Sampai akhirnya kita mau pergi nih, udah nutup pagar, nutup pintu, ini posisi gue nyetir kan sebelah kanan kan, terus dia begini, kita mau pulang kan?
wah ternyata masih ada gitu kan ya, masih ada. Iya, ini mau dianterin pulang kok. Ya mau nggak mau kan udah aja gue anterin. Gue harus menuju ke sana lah. Itu jaraknya dari rumah waktu itu sekitar 4-5 kilo lah. Nah, di jalan itu sepanjang jalan sampai sana, sampai di depan restoran itu dia ngasih tahu gue macam-macam. Apa aja? Jadi begitu pas jalan ada bunderan nih, ada bunderan. Terus tiba-tiba dia itu ngumpet gini, aku takut, aku nggak suka di sini, aku nggak suka di sini gitu. Nggak mau, yang di sana gede. Ya udah lu turun aja di sini gitu kan, turun. Nggak mau, nangis nih, nggak mau. Ya udah, terus udah tuh ngelewatin lampu merah, udah ngelewatin bunderannya itu, terus dia baru ngomong, di sana kayaknya ada yang bunuh diri ya, gitu. Bau busuk gitu. Wah, emang kalau bunuh diri baunya busuk ya gitu. Jadi gue berusaha tenang sebenarnya ini. Iya, padahal gue cuma takut gue lagi nyetir terus tiba-tiba setir dipegang terus udah benar. jadinya kayak kecelakaan emang berdua. random banget sih saat kita iya. bersama sosok yang kita nggak kenal, walaupun dalam wujud yang kita kenal. Iya, itu yang gue takutin gitu kan. Nah, terus sampai lewat depan supermarket lewat depan supermarket gitu, itu ada tuyul tuh gitu. Ya, Tuhan. Ngomongnya gitu, itu ada tuyul. Iya. Tuyul tuh apa sih? Tuyul itu dia suka ngambilin uang. Ada yang nyuruh, manusia juga yang nyuruh. Oh ya gitu-gitulah. Terus udah gitu ada nenek-nenek, ya ampun kasihan banget nenek-neneknya itu udah berapa lama tuh pakai tongkat lewat. Sendiri nggak ngeliat ya? Gue nggak ngeliat. Jadi gue coba mencerna apa yang dia omongin. Sampai akhirnya menuju ke restoran itu, kamu kok bisa di restoran Jepang sih gitu? Kamu bisa tinggal di sana? Iya, jadi aku hidup di dalam kamar yang gelap, yang naik turun. Gue bingung dong, ini apaan ya? Kamar yang gelap naik turun. Oh ternyata lift. Jadi dia suka naik turun lift. Lift. Ya, dia suka naik turun lift gitu. Oh gitu. Oh oke. Terus udah gitu kamu suka ngapain aja? Aku cuma iseng sih sebenarnya. Aku nggak ganggu, tapi aku cuma iseng. Bang ngapain? Ya kadang-kadang sapu aku jatuhin, kadang-kadang kardus aku jatuhin untuk ngasih tahu kalau sebenarnya itu ada aku ada di situ. Yang bisa lu yakin dia itu bukan penglaris, justru dia cuma penghuni aja. Dia nggak nyebut pekerjaannya. Oke. Gitu. Kalau ini kan dia tidak menyebut pekerjaannya dan dia tidak meminta makanan atau bayaran bayaran dalam tanda kutip ya, itu nggak minta. Jadi memang dia cuma menunjukin di situ dia ada dan dia hidup di situ. Sampai akhirnya sambutan salamnya dia yang konnichiwa arigatou gozaimasu itu karena lingkungan dia sering dengar. Jadi mengikuti biasanya kalau makhluk astral itu mengikuti lingkungan sekitar. Gitu, Bang. Apa yang dilakukan pasti mereka ngikutin gitu. Lu bisa bahasa Jepang? Enggak lah. Nih, udah jadi belum nih gambar lu? Aku sempat ke tempat makan di daerah kota dan aku ngelihat si makhluk ini tuh berendam di atas ember yang buat cuci piring dan lidahnya menjulur panjang ke makanan-makanan yang kita makan. Jadi ini dia main di bak mandi, bak air, ember. Dan aku perhatiin emang si ember itu nggak diganti-ganti bak airnya. Jadi setelah makanan dibersihin, dicuci piringnya, dicelup dulu ke situ, baru ditaruh ke atas, taruh ke atas. Aku perhatiin sampai waktu itu aku makan sama bos aku di tempat sebelah itu ya. Aku makan di situ terus dia nanya, kamu kenapa nggak mau makan? Enggak Pak, saya lagi diet Pak, saya minum aja Pak. Jadi sosoknya itu bertanduk, terus ininya tuh ada siungnya. Siung. Dari gigi taring, iya taring panjang banget, terus matanya tuh merah banget dan lidahnya panjang banget. Lidah. Jenis kelamin pria? Menurut gua nggak sih? Enggak, ini kayak lebih ke ada binatangnya, perpaduan, karena ini sosok jin gitu. Oke, Sokrip, mungkin di sini ada yang punya pengalaman lihat kayak gini. Kalau memang mungkin lo memiliki kelebihan juga ya, bisa melihat makhluk-makhluk astral atau mungkin punya cerita lain, lo boleh komentar ya. Dan tentunya nih terima kasih banyak nih buat Mas Andi yang udah sharing. Gue yakin ceritanya banyak banget nih. Dan intinya nih yang bisa kita ambil hari ini nih ya, kita ngebahas restoran yang memiliki jin penglaris atau juga setan yang dipiara untuk membuat usahanya laris. Tadi sudah sharing-sharing dari Mas Sandi, Aiko juga sudah menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Kalau dari gue sih yang penting kalau kita
dalam melakukan hal apapun kita baca-baca ya, baca-baca surat, baca-baca sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dalam kita mau konsumsi apapun, kita mau melakukan hal Berdoa gitu ya Bang. kayak gitu, agar kita terhindar sama makhluk yang biasa aja, yaitu setan. Karena setan itu biasa aja. Maaf, setannya Enggak. jangan gini Bang. Setan itu adalah makhluk yang biasa aja. Iya. Tadi gua kan lagi bawa mobil, terus gue liatin ada orang pengendara motor, biasa aja setan. Nah, kan? Berarti biasa Sebenarnya setan, aja. Abang, sebenarnya mereka tuh bukan setan ya, Iya. tapi hantu. Jin. Soalnya setan tuh lebih ke sifat, lebih mencerminkan sifat. Oh, setan itu Iya. sifat. Itu. Jadi jauh-jauh lah sifat setan. Ya. Oke, kita masih banyak bakal tuh yang bakal kita bedah lagi, dan kita bakal banyak banget yang bakal kita omongin. Tentunya segala sesuatu yang bakal kita omongin akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Ya, merinding nggak tadi bulu kuduk lu? Merinding Mas banget. Ani udah kita lihat jelas banget, dan gua pun seperti itu. Dan jangan lupa nih ya buat Sob Creep nih ya, Sobat Creepy nih, biar kita eksis, biar kita nongol terus. Ya. Di like and subscribe. Iya betul. Jangan lupa komen juga ya Bang ya. Yeps, di channel kita Horror Five. Yang tentunya bikin merinding. di talk show kita horror apa namanya? Talk show kita ngobrol merinding. Seru kali kalau begini kan ya. Ngobrol merinding.